Jadi sebenarnya mereka itu memang pendusta, bohong. Katanya Nusantara ini bintu Tarim, anaknya dari Tarim ya. Ini sangat pendusta sekali. Jadi jelas-jelas ya pembelokan sejarah bahwasanya Indonesia atau Nusantara adalah bintu Tarim. Kita simak terus, kita serukan terus pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Kita gaungkan terus pencerahan-pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman supaya anak bangsa ini semakin paham dan semakin tahu bahwasanya sejarah Indonesia telah diobok-obok oleh kaum Pahlawi. Tugas-tugas penting di masa lalu hanya dijalankan oleh keluarga kami. Semua prestasi-prestasi masa lalu hanya ada dalam keluarga kami. Kalian semua orang-orang Buddha, kalian semua orang-orang rendah, yang kalau tidak datang kakek-kakek kami, maka kalian masih menyembah pohon-pohon Ambon. Merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Kabib. Ini perubahan tidak ada dalam sejarah masa lalu, tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang Kabib-Kabib berjuang untuk NKRI teu aya ora ono. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ketika mereka di zaman-zaman membutuhkan tenaga, membutuhkan darah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pasukan, di mana mereka tidak ada yang mengirimkan pasukan. 10 November 1945 yang datang ke Surabaya untuk menyerahkan nyawa adalah orang-orang Madura, orang Surabaya, orang Trenggalek, orang Kebumen, orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember. Tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak ada pejuang di balik layar. Pejuang itu harus di depan layar. Gak boleh. Kenapa? Memang kalian bukan siapa-siapa. Kalian orang miskin datang kemari ke Indonesia. Kalian orang bodoh. Yang pintar itu orang pelosok. Yang pintar itu orang Riboyo. Yang pintar itu Sidogiri. Yang pintar itu adalah Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Ini negeri kita Indonesia. Makanya banyak orang yang pengen ngaku-ngaku ini negeri adalah negeri mereka. Ini negeri Indonesia. Bintu Tarim. Anak perempuannya Kota Tarim. Kota Tarim siapa itu? Kota apa itu? Kalau anaknya kaya raya begini harusnya kaya raya itu Kota Tarim. Kaya apa tidak Kota Tarim? Miskin. Tidak ada pepohonan apa-apa. Kita orang kaya raya. Banyak sawahnya, banyak sawitnya, banyak kebunnya. Jangan mau jadi anak buah orang miskin-miskin seperti itu. Mereka miskin tidak punya apa-apa. Mereka ingin kaya, datang ke negeri kita Indonesia. Boleh datang ke sini, tapi jadi anak buah kami kalau mau. Jangan mau jadi tuan, mau mengalahkan orang-orang asli di Indonesia ini. Ini tanah kami, tanah Nusantara. Boleh silakan ente nyari makan, tapi aneh yang jadi majikan kalian. Kalau kalian mau hidup di Indonesia ini, hidup jadi hamba sahaya kami, bangsa-bangsa Jawa, bangsa-bangsa Sumatera. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ayo kita kawal bersama bangsa ini, kita kawal sejarah-sejarah bangsa, kita pokoknya bersama-sama untuk demi bangsa Indonesia. Salam Desa Raya, salam Nusantara.